Baiklah, selanjutnya angsuran PPh pasal 25. Definisi dari PPh pasal 25 tersebut ialah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT pajak tahun pajak. Selanjutnya, batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER/PJ/2008 pada Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa SSP atau surat setoran pajak. Selanjutnya, sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Selanjutnya yaitu pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya, pengurangan SPT pajak tahun pajak penghasilan. Yang pertama, PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua yaitu PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Sebagai contoh, yang pertama ada angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Sebagai contoh yaitu Pak Sinaga menyampaikan SPT tahunan PPh 2010 pada bulan Maret 2011. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2010 yaitu 1.500.000, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2011 masing-masingnya adalah 1.500.000. Yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Sebagai contoh, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2010 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Maret 2011, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar 1.250.000. Dalam bulan Juni 2011 diterbitkan SKP tahun pajak 2010 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2011 adalah 2 juta. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, bisa besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya biaya angsuran PPh pasal 25 ada 5. Yang pertama yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh
yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dan angsuran sebelum pembetulan. Sebagai contoh, ada penghasilan PT Sejahtera tahun 2010 adalah sebesar 200 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan adalah sebesar 300 juta. Sisa kerugian yang dikomersilkan tahun 2010 sebesar 100 juta. Pada tahun 2010, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 3.250.000 dan tidak ada pihak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Jawabnya, perhitungan PPh pasal 25 tahun 2011, penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 200 juta dikurang 100 juta sama dengan 100 juta. Pajak terutang yaitu 10% dikali dengan 100 juta sama dengan 10 juta. 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Jadi 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 25 juta. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.